Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman Tuhan itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat 97 yang berbunyi, "Betapa kucintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah mau dekat dengan Tuhan harus mau merenungkan firman-Nya setiap hari. Ada sangat banyak sekali di antara kita umat manusia ini yang masih mau membaca Alkitab, akan tetapi enggan untuk merenungkannya di dalam hidup sehari-hari. Kita dapat saling berbicara satu dengan yang lain di dalam suatu komunitas gereja yang paling kecil, yaitu keluarga, tetapi berbicara dengan Tuhan kita merasa tidak punya banyak waktu lagi. Atau sesungguhnya bahwa seolah-olah bagi kita tidak ada lagi menit yang tersisa untuk selalu menelaah atau merenungkan kata demi kata firman Tuhan, sehingga kita menemukan pesan pribadi dari Tuhan Allah Bapa kita yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus itu yang hadir di hati kita selalu. Padahal sebenarnya terlalu berlimpah waktu yang kita punyai untuk dapat berbicara dengan Tuhan Allah Bapa kita itu sendiri. Buktinya kita dapat merenungkan adanya persoalan ataupun permasalahan yang sedang kita hadapi. Setiap muncul permasalahan atau persoalan hidup kita, maka kita tidak berhenti memikirkan atau mengkhawatirkannya. Raja Daud disebut sebagai seorang yang berkenan di hati Tuhan, yang diungkapkan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Tentu ada banyak alasan yang mendasari mengapa Raja Daud mendapatkan predikat sedemikian itu. Salah satunya adalah karena ia penuh hikmat dan dengan bijaksana dalam menggunakan waktunya. Menit-menit yang ada padanya tidak digunakan untuk merenungkan masalah atau persoalan hidup yang sedang dihadapinya, tetapi ia terfokuskan untuk merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Sepanjang hari Raja Daud menelaah kata demi kata yang Tuhan firmankan, sebagaimana yang diungkapkan dalam nas renungan kita ini. Banyaklah pesan pribadi yang ia dapatkan dari firman Tuhan Allah Bapa sendiri. Itulah sebabnya tidak heran bahwa Raja Daud tidak merasa tawar hati walaupun banyak persoalan yang harus ia hadapi sebagai raja yang memerintah Israel. Dari merenungkan firman Tuhan itulah Raja Daud beroleh akal budi, sebagaimana diungkapkan dalam Mazmur 119 ayat 99. Dan juga pengertian Mazmur 119 ayat 104. Setiap muncul adanya persoalan ataupun permasalahan hidupnya, pada waktu itu muncul pula hikmat dari Tuhan. Tidak heran pula apabila ia tidak terlihat bimbang atau ragu, walaupun ada banyak jalan di kehidupan ini yang sungguh dapat memusingkan kepala umat manusia. Dari merenungkan firman Tuhan itu, mengertilah Raja Daud manakah jalan kejahatan yang harus ia hindari dan manakah jalan kebenaran dan hidup yang dapat ia tempuh, sebagaimana diungkapkan dalam Mazmur 119 ayat 101. Melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini, kita orang yang beriman dan percaya kepada Kristus tentu dapat mencontoh meneladani si pemazmur Raja Daud, di
di mana kita perlu untuk mau menggunakan waktu dengan arif dan bijaksana. Janganlah kita terjerumus lagi untuk merenungkan masalah dan persoalan atau pergumulan hidup yang sedang kita hadapi itu secara berlebihan. Tetapi justru harus sebaliknya yang harus kita tempuh. Kita harus tetap merenungkan firman Tuhan siang dan malam di sepanjang hari yang Tuhan beri kepada kita. Karena permasalahan ataupun persoalan ataupun pergumulan hidup kita itu tidak untuk direnungkan tetapi untuk diatasi, untuk mencari solusi atau jalan keluarnya dengan petunjuk kebenaran firman Tuhan saja. Dan petunjuk firman Tuhan itu kita dapat memperoleh suatu kesempatan untuk terus merenungkan firman Tuhan itu sendiri. Ingatlah akan Mazmur 1 ayat 1 dan 2 ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami pada hari ini supaya kami jangan fokus untuk merenungkan tentang permasalahan atau persoalan hidup kami yang dapat saja datang bertubi-tubi sehingga berakibat kepada sakit penyakit ada dalam tubuh jasmani maupun rohani kami. Kami percaya Tuhan akan memberikan solusi bagi setiap permasalahan hidup kami ketika kami ini sendiri mau merenungkan firman-Mu siang dan malam untuk mendapatkan solusi bagi setiap permasalahan yang sedang kami hadapi. Karena dengan dekat dengan Tuhan itu, maka kami dapat senantiasa hidup bahagia, damai, dan sejahtera. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, bermohon kepadamu, jadilah kehendak-Mu. Amin.